Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang lelang surat berharga negara. Dalam satu bulan itu setiap minggu ada lelang, di mana dua kali untuk lelang surat hutang konvensional dan dua kali untuk surat hutang negara yang syariah atau sukuk. Nah, lelangnya setiap hari Kamis, sore harinya sudah ada hasil lelang itu. Bagaimana cara membaca hasil lelang daripada surat hutang negara? Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi lelang itu ada yang konvensional, di mana yang dilelang ada dua seri. Ada SPN untuk yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dan kalau dia konvensional disebut obligasi negara. Kalau yang syariah, SPN-nya disebut SPNS, Surat Perbendaharaan Negara Syariah. Kalau yang panjangnya disebut dengan Project Based Sukuk. Nah, waktunya jeda 2 minggu, 2 minggu. Kalau kita lihat di sini, misalnya ya, Januari tanggal 10, habis itu tanggal 3, tanggal 10, habis itu tanggal 17, tanggal 24, 31, 7, 14, dan seterusnya. Jadi kalau yang kuning ini, itu yang seri yang SPN sama obligasi negara, berarti yang konvensional. Kalau yang putih, ya berarti yang SPNS sama PBS. Uh, Sebenarnya kalau dibilang beda syariah konvensional kan hanya konsepnya ya gitu. Nah, kalau di sini yang berbeda bukan hanya konsepnya syariah atau tidak, tapi juga jatuh temponya. Kalau SPN-nya 9 dan 12, 3 dan 12 bulan, kalau yang ini 6 bulan. Nah, nanti juga ada yang 9 bulanan, tapi tanggalnya nanti baru ada di bulan Mei. Kemudian kalau yang yang obligasi jangka panjangnya 5, 8, 10, 15, 20, 30, 2, 4, 7, kemudian tahunnya itu berbeda ya. Jadi intinya tidak ada yang tahunnya itu sama dengan yang konvensional. Nah, jadi dengan seri seperti ini sebetulnya cukup lengkap. Dari 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8, 10, 14, 15, dan seterusnya itu tahun-tahunnya cukup lengkap. Jadi kalau investor mau beli yang berapa tahun ya silakan. Nah, kalau kita lihat di bagian ujung sini, ya, targetnya juga sudah ditentukan, di mana dari periode Januari sampai Maret, pemerintah menargetkan untuk melelang 245 triliun. Jadi kalau obligasi korporasi kan, waktu dia mau terbit, dia bilang, oke, total saya mau kumpulin berapa. Nah, ini juga sama, pemerintah menargetkan 245 triliun. Ini bukan cetak uang, ya, tapi ini lebih kepada surat hutang yang ingin diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, ya, yang difasilitasi melalui Kementerian Keuangan. Nah, cetak uang itu adalah kalau yang membeli surat hutang ini bukan dana masyarakat, tapi dana dari Bank Indonesia yang sumbernya dari mencetak uang. Jadi kalau BI yang beli dan sumbernya bukan dari keuntungan BI yang disisihkan, itu cetak uang. Tapi kalau bapak beli, ibu beli, kita kan waktu beli ori, beli sun kan kita tidak cetak uang. Kita menggunakan tabungan-tabungan kita di bank, kemudian kita beli. Jadi jangan disamakan antara jumlah uang jumlah hutang, surat hutang yang diterbitkan dengan cetak uang, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, kita lanjut, tanggalnya sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada link ya. Ya karena bisa klik kalau buka di Twitter saya, kalau di Instagram nggak bisa buka. Nah, kalau di apa namanya di uh, Twitter ini saya juga sudah lampirkan hasil lelangnya seperti ini, di mana kalau yang SPN atau SPNS ditawarkan dengan model diskonto, dan FR atau Project Based Sukuk ditawarkan dengan model yield to maturity. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita lihat contoh kasus di bawah. Jadi ada SPN 12240201. 12 yang pertama itu kemungkinan adalah bulannya. Berarti 12 bulan, ini yang 3 bulan. Ya. Kalau di belakang ini mungkin nomor serinya aja. Nah, di sini ada yield rata-rata yang dimenangkan, yield tertinggi. Maksudnya apa? Jadi uh, lelang itu kan kalau kita bayangkan kita datang ke tempat lelang, ada orang bilang, oke, ini kendaraan mau dilelang, harganya 80 juta misalnya. Oh, ada yang pasang, oke, saya pasang 85, nanti sebelah saya pasang 90. Lelang seperti itu. Obligasi juga sama. Jadi waktu dia buka, dia bilang
Oke, indikasinya surat hutang yang 12 bulan ini adalah misalnya 5,4%. Ada yang pasang, oh saya 5,45, tetangga saya 5,5%, sebelahnya lagi 5,6%. Jadi orang-orang investor memasukkan tingkat imbal hasil yang diberikan. Tentu kan orang mau semakin tinggi semakin baik. Tapi ada juga yang mungkin, oh enggak, saya 5,2 sudah puas misalnya. Nah, jadi masing-masing investor memasukkan lelangnya, ya. Nah, kemudian dari lelang yang dimasukkan, pemerintah atau Kementerian Keuangan memutuskan, oke, saya menangkan rata-rata 5,50, tertinggi 5,55. Artinya kalau yang pasang 5,7% nggak dapat. Ya pasang 5,6 nggak dapat. Kalau saya pasang 5,5 sama 5,4 gimana Pak? Dua-duanya dapat. Kenapa? Karena tertingginya 5,55. Artinya yang bersedia membeli surat hutang dengan imbal hasil 5,4, 5,5 yaitu tentu diterima oleh pemerintah. Nah, yang memasang target yield berapa dan dimenangkan itu disebut dengan lelang kompetitif. Jadi yang dimenangkan adalah 1 triliun dan 500 miliar. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang non kompetitif. Non kompetitif ini maksudnya apa? Jadi kalau lelang kompetitif kan saya pasang lelang, pasang saya punya target, bisa dapat bisa enggak. Kalau non kompetitif itu ya udahlah, gini aja. Nanti rata-ratanya berapa saya ambil. Jadi dia pasangnya, oke, saya pasang lelang 100 miliar di non kompetitif. Nanti kalau pas hasilnya keluar 5,503, nah dia dapatnya 5,503. Nah, jadi kalau lelang yang kompetitif kita memasukkan yield tertentu, kalau lelang yang non kompetitif kita ikut rata-ratanya berapa. Nah, kalau lelang yang kompetitif kita bid 10 miliar dapat 10 miliar, 20 miliar dapat 20 miliar kalau angkanya sesuai. Kalau rata-rata enggak. Jadi dari semua yang memasukkan lelang non kompetitif itu misalkan kita masukin satu, orang lain masukin satu, tetangga juga masukin satu, jadi total 3. Nah, dari yang 3 itu pemerintah menangkan 1 triliun, berarti kan yang ingin yang dikasih satu, yang nawar 3. Inilah bid to cover ratio. Ya, jadi kalau bid to cover ratio itu dari total satu yang kita terbitkan, 3 misalnya contoh di sini, yang total penawaran yang masuk 3. Jadi kalau saya bid 100, saya cuma dapat sepertiga, 33 miliar gitu. 33 miliar di yield 4,5%. Atau kalau nanti satu dibagi 2,86 itu berarti berapa persen dari nominal yang saya dapat diperoleh, baru dapatnya di 5,5%. Ya. Jadi terserah sih, kita mau ikut rata-rata, tapi kita pesan 10 dapatnya belum tentu 10, atau kita pakai kompetitif tapi kalau terlalu tinggi kita pasang nggak dapat sama sekali. Nah, itu tergantung. Nah, kemudian kalau tadi yang SPN ya, kalau yang jangka panjang disebut obligasi negara. Obligasi negara itu ada yang seri benchmark ya. Benchmark itu apa? Jadi kalau kayak saham ada LQ45, obligasi juga ada LQ45-nya. Nah, kalau LQ45 di bursa 6 bulan sekali diganti, kalau benchmarknya obligasi negara setiap tahun diganti. Tapi dia tidak memilih-milih sih, jadi lebih ke berdasarkan jangka waktu. Dia kan targetnya 5, 10, 15, 20. Nah, misalnya yang FL95, jatuh temponya Agustus 2028. Kalau di 2023 ini 5 tahun. Tapi kalau di 2024, ini kan tinggal 4 tahun. Makanya diganti dengan seri baru yang 5 tahun. Ya, jadi pergantian benchmark itu lebih karena obligasinya itu kalau benchmark harus 5 tahun, 10 tahun. Ketika sudah lewat tahun, yang tadinya benchmark 10 tinggal 9, yang tadi 15 tinggal 14. Jadi perlu ada pergantian. Tapi bisa saja, misalnya obligasi ini 10 tahun. Setelah jalan 5 tahun, FL96 nanti menjadi benchmark punya 5 tahun. Pada saat umurnya kurang dari 5 tahun lagi. Ya, jadi cara kerja benchmark itu seperti ini. Jadi tidak selalu angka ini akan nambah terus. Ya, bisa saja nanti dia menggunakan seri yang lama. Nah, contoh misalnya FR89. Ya, itu dia bukan lelang, tapi dia yang mendekati 30 tahun. Nah, jadi bisa saja nanti setelah 8 tahun FR89 ini menjadi benchmark untuk yang 20 tahun.
karena umurnya sudah pas tinggal 20 tahun, seperti itu. Nah, kenapa sih harus 5, 10, 15, 20? Ini karena seri benchmark itu diperlukan untuk pembentukan yield curve atau kurva imbal hasil. Nah, kurva imbal hasil itu nantilah mungkin di video lain tersendiri, dia itu lebih kepada suatu grafik yang menunjukkan dengan harga sekarang, kira-kira harga wajar daripada semua seri obligasi itu kira-kira berapa. Jadi kayak dia semacam benchmarkingnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, jadi kalau yang tadi SPN, yang sekarang FR. Nah, tadi mungkin saya lupa jelaskan. Maksudnya diskonto ini apa? Ya, diskonto itu maksudnya begini. Kalau kita beli obligasi, obligasinya kan ada kupon. Let's say kuponnya 10%. Saya mau imbal hasil 12%. Kuponnya sudah fix 10, nggak bisa nambah. Supaya saya bisa dapat 12 bagaimana? Berarti harganya mesti diturunkan. Jadi harganya misalnya dari 100 jadi 95. Nah, karena saya untung 10% dari kupon, selisih harganya untung 5% dibagi sekian tahun, setara rata-rata setahun 2%. Makanya saya dapatlah 12%. Itulah yield to maturity. Kalau diskonto dia beda. Diskonto itu seperti zero coupon bond. Jadi obligasinya itu tidak ada kupon. Nah, saya mau untung 10%, Pak. Gimana, Pak? Berarti saya beli obligasi di harga 90. Karena kalau saya beli di harga 90, jatuh tempo 100, keuntungan saya kira-kira 10%. Nah, tidak berarti 100 kurang 5,55 atau 100 kurang 4,5 ya. Tapi dia ada hitung-hitungan Excel-nya. Jadi supaya bisa dapat 5,503, saya mesti beli di harga 94,73. Kenapa nggak dijumlahin aja, Pak, sama dengan 100? Nggak begitu, karena 5,50 dibagi 94,73 itu kira-kira setara. Jadi kalau kamu beli 94,73, jatuh tempo kan dikembalikan 100. Nah, 100 kan berarti 100 kurang 94, 6. Kalau 0,73 berarti 0,27. Berarti untung 5,27%. Nah, 5,27 dari 94,73 itu setara 5,503%. Kurang lebih seperti itu cara hitungnya. Ya. Nah, ini yang diskonto. Nah, kalau yang obligasi negara agak rumit. Kenapa? Karena dia ada kuponnya. Ya, jadi kalau tadi kan zero kupon, kalau ini ada kuponnya. Sehingga kalau misalnya saya kasih contoh ya, mungkin pakai yang FR96 ya. Jadi FR96 ini jatuh temponya 15 Februari 2033. Kuponnya 7%, 10 tahun. Nah, yield dimenangkan 6,75% kurang lebih. Jadi ibaratnya obligasinya ngasih kupon 7. Sementara orang sudah happy dengan 6,75. Berarti kan orang bersedia rugi dari pokoknya. Jadi dia untung 7% per tahun selama 10 tahun, terus rugi dari pokoknya. Nah, itu dihitung-hitung kurang lebih setara dengan untung 6,75%. Dengan menggunakan kalkulator obligasi, dapatlah 101,78, 79 atau 101,8. Jadi kalau saya rugi 1,8% selama 10 tahun, ditambah untung 7% selama 10 tahun, itu setara dengan setiap tahunnya saya dapat 6,75%. Kurang lebih cara bacanya. Jadi ini karena di atas 100, kita sebut dengan add premium. Ya. Jadi add premium. Kalau sebaliknya, misalnya add discount ya, add discount itu berarti yield yang dimenangkan uh, lebih tinggi dibandingkan kuponnya. Contohnya yang mungkin FR89 ini. FR89 dia punya yield yang dimenangkan 7,09%. Kuponnya 6,8. Jadi ibaratnya kuponnya 6,8, tapi orang mau menang 7,1. Supaya orang bisa untung 7,1, berarti dari kupon aja nggak cukup, harus untung dari selisih harga. Kalau contoh yang tadi harganya di atas 100, kalau ini harganya masih di bawah 100. Nah, jadi ini kurang lebih tentang cara membaca. Nah, kalau pas kebetulan ya, yield-nya sama dengan kuponnya, berarti itu dia at par, harga obligasinya 100.
Nah, jadi berbeda dengan launching reksadana, harganya pasti 1.000. Launching saham, IPO saham, harganya sesuai harga IPO ya. Misalnya dia bilang IPO ditetapkan harga 300 ya, 300 semua dapat. Kalau obligasi itu karena ada kuponnya, harganya bisa di atas 100, bisa di bawah 100. Nah, kemudian yang lelang kalau kita lihat juga begini. Jumlah nominal yang menangkan sekian triliun, yang kompetitif sekian, non kompetitif sekian. Jadi ada yang pasangnya yang kompetitif, artinya dia sudah menetapkan yieldnya maunya berapa. Kalau ini ditetapkan yang non kompetitif, artinya dia bebas saja ikutin pemerintah. Nah, bid to cover ratio-nya ada yang 2, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 2,5, ada yang 22, ada yang 4,3. Nah, kalau misalnya dia ini hampir 5, berarti kalau saya bid 10, 10 bagi 5 cuma dapat 2 miliar gitu. Nah, kalau saya pasang yang misalnya ini 10 ya, apa bid to cover-nya 1,36, 10 dibagi 1,36 mungkin saya dapat I don't know, mungkin around 7 sampai 8 miliar ya. Jadi angkanya akan keriting. Nah, kalau misalkan yang mau bikin planning pakai cara yang non kompetitif memang agak sulit. Kenapa? Karena Anda nggak tahu bid to cover ratio ini ibaratnya kita betul baru tahu pas sudah keluar hasilnya berapa. Kalau pas lagi jalan sih terus terang agak sulit untuk mengetahui berapa dan yield yang rata-ratanya ini berapa. Nah, ya tadi ini sudah ini ya. Nah, kemudian kalau saya lelang kompetitif, boleh nggak sih? Katakan tadi yield dimenangkan 6,75. Saya pasangnya beberapa harga. 6,6, 6,7, 6,8, 6,9. Boleh, silakan. Jadi investor yang ikut mau lelang, dia boleh pasang beberapa harga. Nah, kalau misalnya dia pasang di 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, yang di rata-ratanya 6,75, maka yang 6,8, 6,9 dia nggak dapat, yang 6,7, 6,6 dia dapat. Nah, kelemahan daripada lelang kompetitif itu adalah kalau kita pasang harganya mungkin cari infonya kurang tepat, dapatnya bisa di bawah rata-ratanya seperti itu. Ya. Nah, kalau mau tahu kira-kira rata-ratanya berapa, memang komunikasi dengan primary dealer itu perlu lebih intens karena mereka yang lebih punya feeling kira-kira berapa. Nah, tadi saya sudah bahas non kompetitif sama bid to cover ya. Jadi intinya kalau kompetitif itu yang kita sudah menentukan yield-nya berapa, nominal berapa. Kalau non kompetitif saya cuma tentukan nominalnya berapa, yield-nya berapa bebas. Seperti itu. Nah, bid to cover itu menunjukkan kalau misalnya tadi 4,96, saya pasang 100 miliar cuma dapat 20 miliar. Seperti itu. 100 dibagi 4,96. Cuman kalau dengan non kompetitif, yield yang kita dapat pasti yield rata-rata. Jadi tidak mungkin dapatnya lebih rendah daripada rata-rata. Jadi plus minusnya ada di situ. Nah, biasanya sekali lelang, obligasi negara itu mau yang syariah atau bond konvensional bisa 20 triliun. Kalau yang konvensional 20 triliun, kalau yang syariah mungkin antara belasan. Nah, tergantung sih. Kalau pas yield-nya bagus, misalnya banyak yang nawar di yield yang rendah, pemerintah kasih menangin banyak gitu. Kemudian kalau pas yield-nya yang tawar semua tinggi-tinggi, pemerintah bilang, waduh, kalau saya kasih semua, bunga yang saya bayar lebih mahal. Jadi dia yang menangkan cuma sedikit. Nah, jadi menang berapa itu tergantung. Pemerintah mau bayar bunga berapa, dan pada saat itu dia butuh dana berapa. Di sini kan disebutkan, dana yang dia butuhkan dalam 3 bulan pertama, itu 245 triliun. 245 triliun kalau kita hitung dari Januari sampai Maret, ya ada 4, 4, 5, sekitar 13 kali. Ya kalau 240 dibagi 10 kan berarti 24. Kalau dibagi 13 kan mungkin sekitar 18 sampai 19 triliun. Jadi sebetulnya pemerintah memang menargetkan satu kali lelang itu 20-an triliun. Besar nggak? Ya besar. Kalau misalkan saham ya, IPO-nya kan rata-rata cuma puluhan miliar. Yang agak gede dikit ya mungkin beberapa triliun. Kalau ini setiap minggu 20 triliun. Jadi bisa dibayangkan pasar obligasi itu jauh lebih besar daripada pasar saham. Dan ini yang menjadi salah satu tujuan investor asing. Pembelian dan penjualan obligasi di pasar modal Indonesia oleh asing itu merupakan transaksi yang menurut saya bisa mempengaruhi kurs. Jadi kalau asing banyak jual, kurs kita melemah, asing banyak beli, kurs kita menguat.
Nah, kalau saham saya lihat terus terang kecil. Ya, net buy satu hari saja 1T kita sudah heboh. Nah, kalau saham kalau di obligasi itu yang saham ya. Kalau di obligasi net buy 1T itu mungkin hari itu cuma another day, cuma hari biasa saja. Kenapa? Karena sekali lelang 20T. Katakan dari 20T ini yang beli asing misalnya 20%. Itu berarti dalam satu hari asing masuk 4T seperti itu. Ya. Nah, ini transaksi yang lelang, belum transaksi yang hari biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan pasar saham, yang terus terang lebih menggerakkan nilai kurs itu adalah transaksi jual beli di obligasi. Nah, sekarang dengan nilai ekspor yang surplus begitu besar, ekspor impor kita juga menurut saya merupakan yang menggerakkan kurs. Kalau pasar modal yang terutama saham, menurut saya masih sangat kecil. Nah, demikian tentang obligasi negara dan lelangnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.